yaitu Kerajaan Demak. Benar banget, dan kerajaan ini punya peran penting dalam sejarah, terutama dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pastinya pembahasan yang lebih lengkap, kita juga sudah ditemani oleh 3 narasumber. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Nama saya Widya. Nama saya Randy. Nama saya Revaldi. Oke, karena kita udah kenal, kita lanjut aja ya. Aku penasaran kayak sebenarnya kerajaan Demak itu letaknya di mana sih? Jadi kerajaan Demak itu terletak di Jawa Tengah dan tepatnya di pesisir utara Pulau Jawa. Dan kenapa sih lokasinya itu bisa dibilang strategis? Lokasinya sangat strategis karena berada di jalur laut dan juga ramai dengan wisata. Dan juga itu proses perdagangan yang dari wilayah sana dan juga bahkan dari luar negeri datang ke sana dan singgah di Demak. Oh, jadi dari awal sudah jadi tempat yang baik. Berarti faktor letak itu sangat berpengaruh ya terhadap pembangunan kerajaan. Kalau dari segi pemerintahan, siapa sih raja pertama dari Kerajaan Demak? Jadi raja pertama kerajaan Demak itu yaitu Raja Patah. Beliau yang mendirikan kerajaan ini dan memimpin dengan sistem monarki. Sistem saat itu pemerintahannya bagaimana? Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Demak berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Oh, berarti perannya tuh besar banget ya. Ya, selain itu juga ada Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di sana dan memberi pengaruh juga kepada masyarakat di sana. Jadi bukan cuma raja tapi ada tokoh agama juga yang mempengaruhi sama ya? Betul, mereka saling mendukung. Nah, sekarang kita bahas ekonominya nih. Sebenarnya apa sih yang jadi sumber utama ekonomi kerajaan Demak? Dan apakah cuma dari perdagangannya aja atau ada yang lain juga? Oke, jadi ya kayak yang udah kita dengar ya, Widya juga tadi udah ngejelasin sedikit tentang sistem ekonominya. Dan ya karena kerajaan Demak ini berada di dekat pesisir, kerajaan ini tentunya punya pelabuhan yang dimana pelabuhan itu bisa dijadikan untuk tempat transaksi perdagangan oleh masyarakat. Jadi ya bisa jadi warga Demak itu keluar pulau untuk menjual barang atau membeli barang, ataupun warga dari luar pulau membeli barang ke kerajaan Demak. Lalu ya karena di laut pastinya ada juga nelayan. Jadi nelayan ini bisa menggerakkan sistem ekonomi dengan menjual ikan dari hasil tangkapan mereka. Lalu ya selain dari laut, ada juga di darat, yaitu seperti perdagangan, peternakan, dan pertanian. Jadi peternakan itu kita bisa seperti kalau kita menernak ayam, kita bisa menjual lagi daging ayam dan telurnya. Dan kalau kita pertanian, kita bisa menjual kembali sayuran atau buah-buahan yang sudah kita tanam. Oh, jadi dia tuh nggak bergantung satu sumber aja ya? Ya, ada banyak sekali sumber. Menarik juga ya, ternyata sudah terorganisir dengan baik. Sekarang kita ke hasil budaya. Kalau hasil budayanya itu apa aja sih? Dan apakah masih bisa kita lihat sampai sekarang? Masih, contohnya itu Masjid Agung Demak. Itu masjid udah ada dari zaman kerajaan. Tapi ya kalau selain itu ada juga prasasti-prasasti kuno atau ya beberapa monumen lainnya. Selain itu juga ada seni ukir dan arsitektur bangunan yang bernuansa Islam pada zaman itu, dan juga menunjukkan bahwa pada masa itu budaya teh cukup beragam dan maju. Wah, berarti peninggalannya masih bisa kita lihat gitu ya? Iya. Jadi bisa dibuktikan juga sejarahnya. Wah, dari pembahasan tadi kita jadi makin tahu tentang kerajaan Demak nih. Ternyata perannya itu besar banget dalam sejarah Indonesia. Terutama dalam penyebaran Islam dan perkembangan perdagangan. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi informasinya ya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jejak